Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, everybody. How are you today? Alhamdulillah, semuanya luar biasa. You have a good condition. Oke, kelas. 10 grade. Before we start our program, let's pray together. 1, 2, 3, 4, start. Finish. Okay, before we start our program, I will check your attendance list. Saya akan mengecek kehadiran kalian. Catherine Artamevia, Devitria Mariam, Estudina, Ferdian. Oh enggak, kenapa Ferdian enggak hadir? Sakit atau bepergian? Oh sakit. Intan Catur, Latifatul Nur Saada, Lydia, Lutfi, Cindy, kemudian Tatia. Alhamdulillah, berarti satu yang nggak masuk atas nama Ferdianur Rahmat. Ya, kita doakan semoga segera lekas sembuh dan bisa mengikuti pembelajaran kita sehari-hari. Masih semangat anak-anak? Nah, kita harus tetap semangat untuk menimba ilmu. Untuk kalian semua yang masuk, semuanya luar biasa. Semoga dalam pembelajaran hari ini bisa mengikuti dengan maksimal. Oke, sebelum kita memasuki ke materi penjelasan recount text, perlu saya tampilkan a picture, sebuah gambar about a person. You must guess him. Who is he? Siapa dia? Saya tampilkan. Nah, do you know this picture? Who is he? Siapa dia? Insinyur Soekarno. Yap, betul. He is Insinyur Soekarno. His name is Soekarno. What is your opinion about him? Apa pendapatmu tentang beliau? Siapa dia? Presiden pertama Republik Indonesia. Nah, presiden pertama. Terus yang lainnya? Bapak Proklamator Indonesia. Nah, betul. Gambar ini adalah gambar dari Insinyur Soekarno, sang tokoh, sang proklamator, tokoh besar yang telah berpengaruh dalam kemerdekaan bangsa Indonesia. Oke, after I have showed you about a picture, and then I will give you a video about Insinyur Soekarno. But before that, I will give you a materi, a lesson about recount text. Ada yang tahu apa itu recount text? Ada yang tahu apa itu recount text? Oh tidak.
Nah, hari ini kita akan membahas terkait recount text. Silakan disimak. Saya akan menampilkan sebuah PPT atau PowerPoint yang berisi terkait penjelasan dan juga bagian-bagian dari recount text. Sudah kelihatan? Sudah? Kali ini sekali lagi kita akan membahas recount text. Namun sebelum saya jelaskan, nanti terkait tujuan dari kita membahas recount text, harapannya nanti kita bisa menjelaskan biografi ataupun pengalaman kita ataupun sejarah yang sudah terjadi di masa lampau. 1. Pengertian recount text. Recount text merupakan salah satu jenis teks dalam bahasa Inggris yang berisi mengenai cerita suatu tindakan maupun kegiatan penulis atau tokoh-tokoh dalam cerita tersebut. Kegiatan atau tindakan yang dimaksud merupakan pengalaman dari penulis yang diungkapkan melalui recount text. Biasanya tujuan recount text adalah untuk menghibur pembaca serta memberikan informasi. Jelas, nggih? Kemudian selanjutnya macam-macam recount text. Ada 4 jenis atau macam dari recount text. Yang pertama adalah personal recount, yaitu teks yang memiliki fungsi untuk menceritakan mengenai pengalaman pribadi penulis. Personal recount merupakan jenis paling umum yang biasa digunakan untuk menulis teks recount. Selanjutnya, factual recount merupakan teks yang memiliki fungsi untuk menyajikan laporan mengenai peristiwa yang terjadi berdasarkan fakta. Fakta itu berarti benar-benar terjadi. Contohnya seperti laporan mengenai percobaan ilmu pengetahuan atau laporan dari kepolisian. Nah, polisi itu membeberkan fakta itu tidak mungkin rekayasa, pasti terjadi. Selanjutnya yaitu macam-macam yang ketiga, imajinatif merupakan salah satu recount text yang memiliki fungsi untuk menceritakan peristiwa imajinatif. Contohnya recount text yang menceritakan pengalaman penulis dalam menghayalkan sebuah adegan yang dia dapat dari mimpinya atau berimajinasi. Kemudian macam yang terakhir yaitu teks yang berisi mengenai sejarah. Contohnya merupakan recount text mengenai proklamasi kemerdekaan Indonesia atau tokoh-tokoh yang ada di dalamnya bisa dijelaskan. Selanjutnya, generic structure of recount text. Yang pertama adalah orientation, yaitu struktur pertama yang berisi informasi mengenai tokoh, tempat kejadian, kapan kejadian berlangsung, dan lain sebagainya. Informasi yang diberikan oleh penulis diharapkan dapat memberikan pengetahuan atau informasi yang diperlukan oleh pembaca agar dapat memahami jalan cerita. Second, events. Struktur kedua merupakan isi dari teks atau berupa cerita mengenai kejadian maupun pengalaman yang ingin disampaikan oleh penulis kepada pembaca. The third, reorientation. Struktur ketiga berisi mengenai kesimpulan maupun rangkuman atau pengulangan informasi yang ada pada struktur orientasi. Selanjutnya, ciri-ciri recount text.
recount text merupakan kalimat yang menggunakan kalimat past tense atau lampau. Contohnya seperti penggunaan verb 3. When, woke up. When itu apa? When bentuk ketiga dari pergi. Verb satunya adalah go. Kalau woke up ini adalah bentuk ketiga. Verb satunya wake up atau bangun. Kemudian ciri kedua yaitu recount text menggunakan part of speech, adverb serta adverbial untuk menjelaskan waktu, tempat serta cara. Berarti ini harus mengandung penjelasan tempat, waktu ataupun cara. Itu ciri-ciri recount text. Kemudian ciri yang ketiga, recount text menggunakan part of speech conjunction serta time konektivitas untuk mengurutkan peristiwa serta kejadian yang ada dalam cerita agar terbentuk satu naskah yang padu. Contohnya seperti and, after, and, ada yang tahu arah tadinya? Dan, kemudian after, setelah, before, sebelum. Kemudian language feature of recount text. Yang pertama menggunakan personal participant seperti I, my, me, dan lain sebagainya. The second menggunakan chronological connection seperti first, then, dan lain sebagainya. Yang ketiga menggunakan linking verb seperti where, was, heard, saw, and lain sebagainya. Keempat, menggunakan action verb seperti go, look, chance, run, dan lain sebagainya. Yang kelima, menggunakan simple past tense. Setelah penjelasan panjang lebar tadi, dapat disimpulkan bahwa recount text merupakan salah satu jenis teks dalam bahasa Inggris yang berisi mengenai cerita, suatu tindakan, maupun kegiatan penulis atau tokoh-tokoh dalam cerita tersebut. Berarti secara garis besar, recount text itu menjelaskan tentang seseorang. Seperti apa yang sudah kita pelajari kemarin pada pertemuan aksi 1, itu kalau menjelaskan benda, tempat, atau objek yang lain itu menggunakan descriptive text. Cuma kalau untuk menjelaskan seseorang itu pakai recount text. Ada yang tanyakan terkait penjelasan saya tadi? Kalau ada yang tanyakan, Dina barangkali tanya, tahu teman-teman anak-anak yang lain? Sudah jelas, Ge? Nah, setelah ini, setelah penjabaran tadi, kalau kalian sudah jelas, nanti saya beri tugas. Silahkan membuat kalimat recount text dari biografi, profil, atau pengalaman-pengalaman yang pernah kalian alami. Hasil dari tersebut nanti silahkan diunggah menggunakan di Google Form, bisa pakai atau berupa PDF atau sampean foto. Nanti linknya akan saya kirim di grup, silakan diunggah. Untuk memulai pekerjaan sampean,
nanti upayakan sampean membuat dulu bahasa Indonesia, kemudian baru diartikan ke dalam bahasa Inggris. Bisa menggunakan kamus, buku, ataupun kamus online. Silahkan maksimalkan media yang ada. Nanti untuk pekerjaannya Bapak beri waktu sekitar 40 menit. Pada waktu pengerjaan nanti, kamera boleh di-off-kan. Dan silahkan mencari bahan-bahan ataupun kalimat tersebut diartikan di Google Translate. Ini linknya saya kirim di grup, ya. Agak lemot ini wifi-nya Pak Rafiq. Sinyalnya agak tersendat. Sebentar sambil menunggu WA tersinkron. Ada yang tanyakan terkait pembahasan materi tadi? Ya. Sebelum nanti sampean mengerjakan itu, saya kasih contoh terkait biografi seorang tokoh. Ini saya share dulu, setelah itu saya lihatkan terkait contohnya. Mohon maaf ya, agak terkendala sinyal, jadi mohon bersabar. Ini contohnya dari video biografi seorang proklamator yang ada di Indonesia. Video ini menggunakan bahasa Indonesia. Kemudian setelah itu nanti setelah bahasa Indonesia, video menggunakan bahasa Indonesia, saya tampilkan video dalam bahasa Inggris. Siap menyimak? Siap. Silakan disimak dengan baik, diamati, kemudian sekiranya ada kosakata baru yang berkaitan dengan sang proklamator, silakan dicatat. Oke, saya perlihatkan, silakan ditonton. Bung Karno adalah sosok pemimpin karismatik dalam sejarah Indonesia. Beliau adalah Bapak Proklamator Indonesia yang juga Presiden RI pertama. Bung Karno dilahirkan di Surabaya pada 6 Juni 1901. Sempat ada beberapa versi terkait tempat kelahiran Bung Karno. Selain Surabaya, ada juga versi yang menyebutkan bahwa Bung Karno dilahirkan di Blitar, Jawa Timur. Namun menurut biografi Soekarno yang ditulis oleh Cindy Adam yang berjudul Soekarno, Penyambung Lidah Rakyat, Soekarno menyampaikan bahwa beliau lahir di Surabaya. Karena merasa tidak disenangi di Bali, Bapak kemudian mengajukan permohonan kepada Departemen Pengajaran untuk pindah ke Pulau Jawa. Bapak dipindah ke Surabaya, dan di sanalah aku dilahirkan, kata Bung Karno.
Soekarno tepatnya dilahirkan di Jalan Peneleh, Gang Pandan 4, nomor 40, Kelurahan Peneleh, Kecamatan Genteng, Surabaya. Sekarang warga mengganti namanya. Soekarno diberi nama Kusno Sosrodi Harjo oleh orang tuanya. Karena di masa kecil Soekarno sering sakit-sakitan, namanya diubah menjadi Soekarno saat usia beliau menginjak 5 tahun dan kepercayaan yang kuat. Dilansir dari buku Soekarno-Hatta, Raden Harjokromo. Pada tahun 1908, Soekarno masuk ke sekolah dasar di His, kemudian melanjutkan ke Europese Legors dengan tokoh Sarekat Islam, Hos Cokro Aminoto. Sampai pada akhirnya, Soekarno tinggal di rumah kos milik Cokro Aminoto. Pada tanggal 4 Juli 1927, Soekarno kemudian mendekam di jeruji besi di Sukamiskin, Bandung. Beliau baru menghirup udara segar pada 31 Desember 1933. 4 tahun kemudian dipindahkan ke Bengkulu. Disitulah Soekarno berhasil kabur dan menuju Padang. Kemudian Soekarno memproklamasikan kemerdekaan Republik Indonesia pada 17 Agustus 1945. Baru pada tahun 2012, berdasarkan Kepres nomor 83, _TK, tahun 2012. Di saat bersamaan, Bung Karno dan Bung Hatta dianugerahkan gelar pahlawan nasional. Oke, demikian tadi satu video terkait penjelasan biografi sang proklamator yaitu Bung Karno menggunakan bahasa Indonesia. Selanjutnya yaitu menggunakan bahasa Inggris. Silakan disimak dengan baik. Nanti untuk pembuatan tugas sampean bisa beracuan pada video dari Bung Karno menggunakan bahasa Inggris tersebut. Disimak, ditonton, dan juga diresapi dengan baik. Sudah nampak? Ya. Silakan disimak dengan baik video tersebut. Nanti manfaatnya yaitu sebagai contoh dalam melaksanakan tugas yang Bapak berikan nanti terkait pengalaman ataupun biografi kalian. Ya, ini sengaja saya kasih biografi sang proklamator supaya sampean terus mengingat peran sang proklamator tersebut. Are you ready to watch it? Apa kalian siap menyimak, menonton? Siap, nggih? Sukarno was the first president of Indonesia, holding office from 1945 to 1967. He was a major leader of Indonesia's National Party during the Dutch colonial period and spent several years under Dutch detention until freed by the invading Japanese army in World War II. Rather than supporting Indonesia's parliamentary system of capitalism, he devised a guided democracy and held control over it. Born as Kusno Sosverdiharto to a primary school teacher and a Hindu Balinese mother, Sukarno studied at a Dutch primary school. In 1921, he started studying civil engineering and established an architectural firm after graduation. During this time, he became romantically involved with the wife of the owner of his boarding house, Injit Garnese, whom he married after divorcing his first wife. Sukarno first became involved in politics in July 1927 when he established the Indonesian National Party,
PNI. In June 1945, he presented a new Indonesian constitution based on the 5 principles of Pancasila. Sukarno was born as Kusno Sosro-Deharjo on the 6th of June 1901, in Surabaya, East Java, Dutch East Indies. His father was Raden Sokimi Sosro-Deharjo, a primary school teacher. His mother Ida Ayu Nayoman Rai was a Hindu Balinese woman from a Brahmin family. Sukarno Partindo in July 1932. In mid-1933, he published a series of writings under the name Mencapai Indonesia Merdeka, which eventually led to his arrest by Dutch police on the 1st of August 1933. He was later sent to Ben 1943. A new organization under Sukarno called Poizat Tenaga Rakyat was formed to galvanize support from Indonesian population. Between 1944 and 1945, over 1 million people were killed in Java as a result of food requisitioning by the Japanese. On the 29th of April 1945, Investigating Committee for Preparatory Work for Independence aka BPU proposed Sukarno and Muhammad Hatta were elected president and vice president, respectively. The Disper, a full-scale war broke out in Surabaya between the Indonesian population and the British Indian 49th Infantry Brigade. Throughout 1946, Dutch forces were infused into the country by the British and they soon occupied 56. A year later, Sukarno appointed Dewanda Kartawajaja as a non-partisan prime minister. He nationalized 246 Dutch companies and expelled 40,000 Dutch citizens out of the country. On the 5th of July 1950, communism. In 1963, he was made president for life by the MPRS. He was deposed in 1966 and put under house arrest in the Bogor Palace. Suharto succeeded him as the president. On the 21st of June 1970, he died of kidney failure at the age of 69. Dari dua tampilan video tersebut, yaitu satu tokoh, Semuanya apa yang dapat sampean petik dari video tersebut? Apa pelajaran yang bisa sampean ambil dari video tersebut? Bung Karno adalah seorang tokoh besar, sang proklamator. Meskipun beliau berhasil membuat Indonesia merdeka, namun perjuangan beliau itu sangat luar biasa. Mulai dipenjara sekali, 2 kali, 3 kali. Tapi beliau tidak menyerah untuk memperjuangkan nasib Indonesia. Oke, setelah menyimak dari video tersebut, sekarang Bapak kasih tugas, yaitu membuat kalimat recount text tentang biografi, profil, ataupun pengalaman-pengalaman kalian menggunakan bahasa Inggris. Namun untuk memudahkan pekerjaan, silakan buat dulu bahasa Indonesia, kemudian baru diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris. Yang pertama bisa menggunakan kamus buku. Yang kedua bisa menggunakan kamus online, entah itu Google Translate ataupun yang lain, atau aplikasi-aplikasi yang ada di Play Store. Silakan manfaatkan dengan baik. Nah, hasil dari tugas tersebut nanti silakan kirim ke Google Drive yang Bapak kirim di grup WA. Kemudian bisa berupa foto, cukup sampai foto, ataupun bisa sampai ketik berupa Microsoft Word ataupun PDF. Cara mengunggahnya nanti silakan klik Google Form tersebut, kemudian diisi mulai dari email, nama, kemudian nomor HP, dan juga hasil dari pengerjaan sampean itu. Oke, kelas? Do you understand? Paham? Dan Oke.
kalau sudah paham, silakan dikerjakan dengan baik. Saya beri waktu sebelum nanti kita ganti pelajaran. Oke, time is yours. Silakan dimulai. Kalau kesulitan silakan ditanyakan. Sudah selesai? Sudah selesai anak-anak? Ada yang belum? Siapa yang belum? Sedikit lagi, Pak. Sedikit lagi. Sedikit lagi, Pak. Intan sudah, Intan? Oke, kalau dikit lagi silakan dilanjutkan. Oke, silakan dilanjutkan, diselesaikan. Kalau yang bagi yang sudah selesai silakan dikoreksi lagi. Oke, karena waktu kita hampir habis, setelah ini juga ganti pelajaran. Untuk tugas yang Bapak kasih tadi, nanti silakan diunggah ke link yang sudah saya siapkan. Kemudian, untuk sistem penilaian saya nanti, bagi yang sudah mengerjakan, mengandung 3 paragraf, tugas sampean nanti Bapak anggap sudah bisa. Namun bagi yang belum mengumpulkan ataupun yang di bawah 3 paragraf, nanti Bapak kasih remedi. Ada yang tanyakan? Tidak. Oke, kalau nggak ada, kita akhiri pelajaran hari ini, nggih. Jadi, secara garis besar tadi pengertian recount text yaitu teks dalam bahasa Inggris yang menjelaskan tentang seseorang ataupun penulis tersebut. Nanti untuk materi hari ini PPT-nya saya kirim di grup WA kelas kalian. Oke, demikian tadi pertemuan pertama teman kita. Berarti nanti pertemuan selanjutnya kita melanjutkan terkait materi recount text ini. Yaitu yang pertama sama tadi sudah saya tunggu unggahannya. Kemudian pertemuan kedua silakan presentasikan hasil kerja tersebut masing-masing peserta didik, masing-masing siswa. Satu anak nanti berarti membaca hasil karyanya masing-masing. Sekali lagi saya sampaikan bahwa pertemuan selanjutnya yaitu kalian harus mempresentasikan hasil kerja sampean. Ada tanyakan lagi? Tidak. Kalau nggak ada, kita akhiri demikian pertemuan hari ini. Untuk menutup kelas kita, let's close our program by reading hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Okay. Let's our meeting today. The last I say, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Oke, see you. See you. See you. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, student. How are you? Okay, we meet again in second meet. Kita bertemu lagi pada pertemuan kedua, melanjutkan materi yang kemarin yaitu recount text. Alhamdulillah sudah saya cek semuanya sudah mengumpulkan tugas. Nanti setelah ini kita kalian untuk mempresentasikan hasil kerja sampean. Untuk mengawali materi hari ini, mari kita buka dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Terkait materi yang sudah kita bahas kemarin yaitu recount text. Ada yang masih ingat apa itu recount text? Langsung ayo yang masih ingat recount text. Ada yang masih ingat apa itu recount text? Oke, Devi. Angkat tangan, silakan. Recount text merupakan satu jenis teks dalam bahasa Inggris yang berisi mengenai cerita, suatu tindakan maupun kegiatan penulis atau tokoh-tokoh dalam cerita tersebut. Ya, betul sekali. Seperti apa yang sudah kita bahas pada pertemuan sebelumnya, recount text yaitu menjelaskan tentang biografi atau profil seseorang atau pengalaman yang pernah mereka lakukan. Untuk presentasi kali ini terkait pembuatan recount text, yang pertama nanti yang saya nilai adalah kejelasan suara dari kalian semua. Kemudian pronunciation yaitu tata bahasa ataupun kelancaran bahasa kalian. Dan selanjutnya yang saya nilai adalah sikap dari kalian. Yang mau presentasi pertama terkait hasil kerja, silakan angkat tangan. Monggo. Siapa yang mau presentasi pertama, angkat tangan. Nanti saya tampilkan hasil kerjanya. Latifatul Nur Sa'dia. Ya, sebentar saya carikan dulu unggahan sampean. Oke, sudah nampak? Sudah nampak semua? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Latifatul Nur Sa'dia dari kelas 10. Saya akan mempresentasikan hasil tugas
My experience is a bit when we are bit at the peak, we immediately look for a safe place. That day, not many people come to the beach. We played in the water and swam on the waves at some kids. Then we rested and appeared our room. Then there were two volunteers who invited us to have a escape about our local fishing cat. Apparently, they were always on vacation in our area. My two friends and I have studied English school, so we can chat with them. After that, the both always went and looked for a stone that will come for lunch. The three of us went home in the afternoon. Oke, tepuk tangan untuk Saktia sudah mempresentasikan hasil kerjanya. Luar biasa, ini menjelaskan terkait pengalaman di pantai. Kalau boleh tahu pantai mana itu? Pantai Kelapa, pantai Hutan, atau pantai apa? Pantai Mangrove. Oh, nggak apa-apa. Ya, di Tuban. Presentasi yang terakhir, kurang Devi Tria. Oke, Devi Tria, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, perkenalkan nama saya Devi Tria Maryam Ayu Widya Puspita dari kelas 10. Saya akan mempresentasikan hasil kerja saya. Holiday in Jogja. Last holiday, my student and I went to Yogyakarta. We stayed at Marriott Hotel, which is not a long way from Malioboro. On Friday, we went to the sunrise in Prambanan. There are the major sanctuaries, the Brahmana sanctuary. The are truly stunning. We went by Zeus Brahmana and Shiva sanctuaries. On day cross, the Vishnu sanctuaries is being remodeled. Yesterday morning, we went to Yogyakarta. We spent around the hours there. We were for 2 nights on the cruise that we were treated by a brilliant and amicable eyes. Sudah? Sudah. Oke, tepuk tangan untuk Devi Tria. Luar biasa. Oke, semua sudah presentasi. Saya kira semuanya sudah bagus, menjelaskan tentang masing-masing personal, biografi dari kalian semua, dan banyak yang membuat pengalaman pribadi. Kira-kira itu yang kita pelajari sejauh ini dalam 2 pertemuan ini terkait konteks. Ada yang ditanyakan? Ya, tidak. Oke. Kalau tidak ada, jangan lupa PPT yang saya bagikan nanti silakan dipelajari lagi, diingat-ingat, dibaca terus biar tidak lupa.
Untuk menambah nilai kalian sebagai bahan pengayaan, nanti juga akan saya kirim link Google Drive terkait materi yang sudah kita pelajari dalam 2 pertemuan ini. Nah, setelah ini saya kirim dan silakan dikerjakan sesuai kemampuan sampean. Oke, cukup sekian apa yang dapat kita pelajari dalam pertemuan ini. Oke, cukup apa yang kita pelajari dalam 2 pertemuan ini. Untuk menutup pembelajaran hari ini, mari kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Oke, sekali lagi nanti untuk link Google Form-nya silakan diisi terkait materi apa yang sudah kita pelajari. Kurang lebihnya saya minta maaf. Semoga apa yang kita pelajari dalam 2 pertemuan ini bermanfaat bagi kita semua. Amin. Oke, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. See you.